Halo, selamat pagi teman-teman semua. Pagi ini saya akan berbagi materi bahasa Inggris. Bagi teman-teman semua yang ingin bertanya, bisa tolong komen di kolom komentar ya. Atau terkait tentang motivasi mungkin. Atau tips untuk bisa speaking bahasa Inggris, atau tips menguasai kosakata bahasa Inggris, atau terkait listening boleh. Halo, good morning. Oke teman-teman semua, untuk bahasa Inggris itu merupakan bahasa internasional. Kenapa disebut bahasa internasional? Karena bahasa Inggris, karena negara Inggris dulu itu pernah menjajah sekitar 96 negara ya di dunia ya. Jadi paling banyak menjajah negara-negara di dunia, sehingga bahasa Inggris itu dijadikan sebagai bahasa internasional, di mana ciri khas negara Inggris itu saat menjajah negara-negara yang dijajah, mereka mengajarkan bahasanya kepada penduduk dari negara-negara tersebut ya. Itu sebabnya bahasa Inggris dijadikan sebagai bahasa internasional, karena paling banyak digunakan ya di negara-negara di dunia. Teman-teman mungkin ada materi lain lagi yang mungkin teman-teman kurang paham, bisa teman-teman tanyakan, kita bisa bahas di sini ya. Perbedaan land ya, saya juga bisa share terkait materi terkait perbedaan kata bahasa Inggris ya, land dan juga borrow. Land itu cara tulisnya LAND, kalau borrow itu BORROW ya. Kalau land itu meminjamkan, kalau borrow itu pinjam. Terus perbedaan housework dan juga homework. Kalau housework itu pekerjaan rumah, dan homework juga sama. Kalau housework itu pekerjaan rumah untuk seperti mencuci pakaian, menyapu halaman, lantai dan lain sebagainya. Kalau untuk homework itu pekerjaan rumah yang mana tugas dari sekolah yang dikerjakan di rumah. Begitu, misalnya kerja PR bahasa Inggris atau matematika. Begitu teman-teman. Mungkin ada yang mau tanya-tanya, silahkan ya teman-teman. If you want to ask, you can ask. Ya. Kamer. Sedikit lagi Mister. Sorry. Kayaknya ini betul jatuh turun dia tetap penuh nih, Mister. Sorry, kita lelah. Oh. I'm sorry to bother you. Sorry teman-teman, saya mengganggu. Tadi ada teman guru yang datang. Teman-teman, pagi ini saya free mengajar di kelas, jadi ingin berbagi lah ke teman-teman ya. Oh ya teman-teman, dalam bahasa Inggris itu ada dua gaya yang digunakan dalam berkomunikasi, baik secara tertulis maupun lisan. Dua gaya tersebut
berstandar internasional. Itu yang pertama ada American English dan juga British English. Ya, American English itu ya yaitu bahasa Inggris Amerika, dan British English itu uh, bahasa Inggris dari Inggris Raya. Ya, begitu teman-teman. Ada perbedaan, ya perbedaannya bisa dilihat dari kosakata, bisa dilihat dari pelafalan, bisa dilihat dari intonasi, bisa dilihat dari tata bahasa juga teman-teman. Ya. Untuk American English itu bukan saja digunakan oleh orang Amerika atau penduduk Amerika, tapi bisa juga digunakan oleh penduduk di luar Amerika. Ya, misal kita orang Indonesia, dan saya secara pribadi, I myself use American English. Saya pribadi menggunakan American style. Jadi ya karena nyaman, tergantung kita lah. It depends on us. Itu tergantung kita, kalau kita mau gunakan American English atau British English, it depends on you. Kalau kita nyaman di American, kita gunakan American style. Kalau kita nyaman di British, kita bisa gunakan British style. Ya, jadi bukan saja digunakan oleh penduduk asli dari Amerika Serikat atau United States of America, tapi bisa juga di luar dari itu. Begitu juga untuk British. Ya, bukan saja digunakan oleh warga negara England, negara Inggris, tapi bisa juga digunakan oleh orang lain, ya. Oh ya teman-teman, the difference, perbedaan antara England English dan juga British. Nah, kalau England itu artinya negara Inggris. Kalau English itu artinya bahasa Inggris. Kalau British itu orang Inggris. Ya, warga negara Inggris. Ya, jadi ada 3. Ada England, ada British, dan ada English. England itu negara Inggris, kalau British itu orang Inggris, dan English itu bahasa Inggris. Ya, jadi itu perbedaannya. Ya, that's the difference. The difference between. Kita bisa bilang among, ya. Among dan between itu artinya di antara. Namun teman-teman, ada perbedaan. Kalau among itu di antara lebih dari satu, more than one. Kalau between itu di antara, kalau among itu di antara untuk lebih dari 2. Ya, kalau between itu di antara 2 benda. Jadi 2 benda di antara 2 benda. Kalau misalnya ada benda yang kita taruh di antara lebih dari 2 benda, kita pakai among. Atau mungkin kita secara pribadi berdiri di antara banyak orang, people, ya, many people, atau berdiri di antara beberapa orang, intinya lebih dari 2 orang, kita pakai among. Ya, cara tulisnya among. Ya, jadi itu perbedaannya. Artinya sama teman-teman, yaitu di antara. Ada juga perbedaan vacation dan juga holiday. Saya pernah share juga mungkin. Itu artinya liburan. Kalau vacation itu berasal dari American English, dan juga kalau holiday itu berasal dari British English. Biasanya digunakan oleh penduduk asli negara Inggris, atau bisa juga digunakan oleh pengguna British English. Ya, pengguna berarti bisa juga bisa bukan penduduk negara Inggris, begitu teman-teman. Ya. Ada juga perbedaan hear dan juga listen. Ya, mereka dua memiliki arti yang sama, they have same meaning. Tapi ada perbedaannya. There's the difference. Ada perbedaannya. Kalau hear itu merupakan mendengar sambil lalu, artinya tidak dengan seksama. Kalau listen itu mendengar dengan seksama.
Artinya dengar baik-baik sampai mengerti. Begitu. Ya. Dan juga ada juga perbedaan, the difference between see dan juga look at. Kalau see dan look at itu they have same meaning, dong punya artinya sama, tapi uh, maknanya, cara menggunakannya berbeda. Kalau see itu uh, see itu ini apa namanya? Kalau see itu melihat tidak dengan serius, kalau look at itu melihat dengan serius. Selamat pagi, good morning, Mr. Johnny. Congratulations. Selamat for your wedding. Ya, itu yang sudah dinanti-nantikan sekian for a long time. Your wedding for this wonderful woman. Ya, semoga bahagia selalu, Mr. Johnny from Sumba, Tanah Marapu. Ya, saya lanjut lagi, dan juga ada perbedaan cupboard dan juga wardrobe. They have same meaning in English, yaitu lemari. Kalau cupboard itu lemari yang biasa digunakan untuk menyimpan bahan makanan, untuk menyimpan alat-alat dapur seperti gelas, terus piring, sendok, dan lain sebagainya. Kalau wardrobe itu lemari pakaian, jadi tempat di mana kita menyimpan pakaian, ya. Ya, thank you, Mr. Johnny. Ya, yang berikut ada lagi perbedaan antara land dan juga soil. Ya, mereka dua memiliki arti yang sama, yaitu tanah. They have same meaning in Indonesia like tanah. Kalau land itu tanah yang artinya kita bilang, oh itu kita punya tanah. Jadi kita mau bangun rumah. Kami mau bangun rumah. Nah itu kita bisa bilang land. Begitu. Tapi kalau soil itu tanah yang dalam bentuk materi. Jadi kayak kita ambil tanah, kita pegang, kita bilang ini yang tanah nih. Ya, ini tanah. This is soil. Ya. Soil itu kayak terdiri dari misalnya tanah liat dan jenis-jenis tanah lainnya. Itu kita pakai soil. Ya. Terus ada perbedaan lagi cave dan juga den. Mereka dua memiliki arti yang sama, yaitu gua. Tapi kalau kalau cave itu goa secara umum, ya, yang biasa kita lihat di mana-mana. Kalau den itu gua singa, begitu. Ya. Terus ada lagi misal apa nih? Ya, bench dan stool. Bench dan stool. Stool itu cara tulisnya STOOL. Nah, itu artinya kalau bench itu bangku, ya, bangku yang biasa kita temui di gereja contoh. Ya, bagi kita yang beragama Kristen, kalau ke gereja itu biasanya kita pakai duduk, ya. Ada bangku di sana. Kalau stool itu kursi yang tidak ada lengan dan juga tidak ada tempat untuk bersandar. Nah, itu stool. Begitu. Terus ini apa lagi?
Ya, ada perbedaan juga translate dan juga interpret. Ya, interpret. Nah, kita biasanya pada umumnya kita pakai translate. Jadi kalau misalnya kita suruh orang terjemahkan secara lisan, kita tetap pakai translate. Padahal teman-teman kalau dikaji lebih dalam itu salah. Ya, kalau karena translate itu menerjemahkan secara tertulis, bukan secara lisan. Ya, kalau interpret itu menerjemahkan secara lisan. Jadi kalau kita mau bilang, tolong terjemahkan dulu, tapi secara lisan, jangan pakai translate. Itu salah. Kita bilang, please interpret this sentence into English atau mungkin into Indonesia. Mungkin. Ya, yeah, Mr. Johnny, after this, I want to, yeah, drink a cup of coffee, yeah, with milk. Yeah. I have made this plan before, Mr. Johnny. Yeah. Thank you so much for remind me. Ya, remind itu mengingatkan ya. Jadi cara tulisnya remind, R-E-M-I-N-D. Kalau remember yang teman-teman tahu pada umumnya itu artinya ingat. Kalau remember itu ingat. Ya. Kalau remind itu mengingatkan. Remind. Seperti tadi saya bilang ke Mr. Johnny, as I said to Mr. Johnny that thank you so much for remind me. Terima kasih banyak sudah mengingatkan saya. Ya, sudah mengingatkan saya. Jadi kita pakai remind, bukan remember. Ya, bukan thank you so much for remember me. No, itu salah. Ya, kita pakai remind. Cara tulisnya remind, R-E-M-I-N-D. Remind. Ya. Ada juga perbedaan teman-teman crazy dan juga insane. Nah, crazy dan insane itu teman-teman, kita pada umumnya kita bilang gila atau orang gila itu crazy. C-R-A-Z-Y. Padahal crazy atau crazy yang cara tulisnya crazy, kita biasa bilang crazy. Crazy itu gila bukan karena seperti orang gila itu, bukan. Tapi itu karena kita kagum dengan sesuatu atau seseorang, mungkin kayak itu orang tiba-tiba jalan di atas air laut. Itu ini orang gila nih. Luar biasa. It's crazy, man. Nah, gitu. Tapi kalau gila yang artinya kerasukan, yang dimaksud kerasukan itu berarti insane. Cara tulisnya insane. Ya. Itu artinya orang gila, ya, gila begitu. Nah, insane itu teman-teman terdiri dari kata in dan sane. Sane atau cara bacanya sane itu artinya bijaksana, ya, berhikmat. In itu artinya tidak. Kalau digabung berarti tidak bijaksana atau bisa juga artinya gila, begitu. Ya, begitu teman-teman. Ya, ada lagi teman-teman, misalnya ada perbedaan lagi ke oh my gosh. Yeah, good morning, Mr. Jeffrianus Martinez Mao, the fanatic fan of Barcelona FC. Ya, ada juga perbedaan antara apa ya? Ya, watch dan juga clock. Watch dan clock itu memiliki arti yang sama, yaitu jam. Kalau watch itu jam tangan. Kalau clock itu jam dinding. Ya, begitu. Terus kalau dinding dalam bahasa Inggris itu wall. W-A-L-L. Wall itu bisa juga berarti tembok. Nah, kalau well itu artinya dengan baik. W-E-L-L itu artinya dengan baik.
atau bisa juga artinya sumur atau perigi. Begitu teman-teman. Terus ada perbedaan lagi antara sungai, river, stream, dan juga creek. Ya, river tetap cara tulisnya river, kalau stream itu stream. Cara tulisnya, kalau creek itu cara tulisnya C-R-E-E-K. Nah, kalau river itu teman-teman sungai besar. Ya, sungai yang pokoknya lebar luar biasa lah gitu. Ya, sekitar puluhan meter bisa jadi, belasan dan puluhan meter. Ya, bisa jadi seperti itu. Kalau stream itu sungai sedang. Ya, teman-teman bisa bayangkan lah, bisa dapat ya. Ya. Kalau creek itu sungai kecil ya, mungkin ukuran 2 meter atau 2 meter setengah mungkin ya. Itu creek. Terus perbedaan antara wade dan juga cross. Wade itu cara tulisnya wade. Cross tetap C-R-O-S-S, artinya seberangi atau menyeberangi. Cross itu seberangi jalan, teman-teman. Seberangi jalan, entah itu jalan negara, jalan provinsi, jalan kabupaten, atau jalan biasa. Kalau wade itu seberangi sungai. Ya, kalau teman-teman mau bilang seberangi sungai, jangan bilang cross. Tak boleh, pakai wade, wade. Nah, Mr. Jeffrianus, your question is really difficult for me. It's really difficult for me because, oh my gosh, I can't give the answer. Yeah. Ya, I can try it. Mister bisa berikan perbedaan aku dan dia. Dia ini siapa tuh? Mr. Jeffrianus. Wow. I don't know who is dia. Yeah. Dia is your ex. I'm so sorry. No. Aku dan dia. Perbedaan aku dan dia. Ya, kalau aku I atau me. Ya. Kalau dia bisa she atau he atau it. Tergantung sih Mr. Jeffrianus mau yang mana. Ya. Oke, Mr. Jeffrianus, dengan pertanyaanmu saya bisa berbagi. Ya, bisa mengingatkan saya untuk berbagi. Kalau aku itu kita bisa bilang I, bisa juga me, bisa juga my, bisa juga mine. Nah, ini kira-kira bagaimana Mr. Flo? Nah, perbedaannya kalau I yang adalah aku atau saya, itu kita pakai sebagai subjek, biasanya berada di depan kalimat. Contoh, I want to eat. Saya mau makan. Oke, saya mau makan. Kalau me itu biasanya berada di tengah atau di belakang kalimat. Contoh, you look at me. Kamu melihat saya. Ya, you look at me. Karena ada kata saya di belakang kalimat, kita pakai me. Nah, atau kalau ada kata saya di tengah kalimat, kita bisa pakai me juga. Contoh, you call me at school. Kamu panggil saya di sekolah. You call me at school. Kamu panggil saya di sekolah. Ya, begitu teman-teman. Terus, kalau my kira-kira bagaimana Mr. Flo? Kalau my itu bentuk kepemilikan. Bentuk kepemilikan. Contoh misalnya, this is my book. Ya, atau my book is good. Atau I want to buy my book. Jadi karena buku itu milik saya, kita pakai my. Tak boleh kita pakai I atau kita pakai me. Ya teman-teman. Baik. Kalau mine, terus mine itu bagaimana cara tulisnya mine? Mine. Tapi mine itu bisa juga tambang atau pertambangan. Tergantung penggunaannya teman-teman. Nah yang mine atau cara bacanya mine itu misalnya kita mau jelaskan sesuatu yang punya kita. Tapi tanpa diikuti dengan benda tersebut. Contoh misalnya, buku ini punya saya. This is mine. Ya. Kenapa kita pakai mine? Karena memang orang sudah tahu kalau buku itu punya kita. Jadi ketika kita omong ke orang, tak perlu kita pakai bilang, this is my book. Tak perlu pakai book lagi di belakang. Karena orang sudah tahu, teman-teman atau orang lain sudah tahu, cukup kita bilang, this is mine. Begitu. Oke teman-teman, itu untuk penjelasan tentang saya atau aku. Kalau penjelasan tentang dia, teman-teman dalam bahasa Inggris untuk kata dia itu terdiri dari 3. Ada she, ada he, dan ada it.
Kalau ada she itu artinya dia perempuan, dia untuk perempuan. Kalau he itu dia untuk laki-laki. Cara tulisnya he. Kalau she tadi cara tulisnya SHE. Kalau it itu tetap it. It itu dia benda selain manusia. Jadi bisa benda mati, benda hidup atau benda mati itu misalnya ya teman-teman tahu sendirilah. Kalau benda hidup itu selain manusia misalnya hewan, ya, tanaman, ya itu teman-teman. Oke. Ya. Jadi kalau itu it. Nah teman-teman, kalau she juga teman-teman, she itu biasanya hanya berada di depan kalimat saja. Bisa berada dia hanya berada di depan kalimat. Jadi contoh misalnya, she can play football. Dia bisa bermain sepak bola. Nah kalau ada kata dia perempuan, contoh di tengah atau di belakang kalimat, kita pakai her. Nah, contoh misalnya, I help her. Saya membantu dia. Misalnya dia perempuan. Tidak boleh kita bilang I help she. No, itu salah. Atau I call she. Itu salah. Kita bilang I call her. Saya panggil dia. Gitu. Terus yang berikut, sorry Mr. Jeffrianus, tadi mungkin ada komen belum terlihat. Ya, saya lanjut lagi. Misalnya, kalau yang berikut, dia perempuan untuk bentuk kepemilikan tuh her juga. Contoh misalnya, this is her book. Oh ini dia buku. Tidak boleh kita bilang this is she book. Tidak boleh. Atau this is she pen. Tidak boleh. Kita bilang this is her pen. She's a girl. Oke. Bisa juga. Cuma itu pendobelan. Jadi cukup Mr. Jeffrianus bilang she is looking. Tidak harus menjelaskan she is a girl. Ya. Begitu ya. Tapi untuk siapa dulu? Who? Oke, secret ya. Oke. Mr. Jeffrianus. Wow, dia makin ngeri nih. Akoy. Nah, terus yang berikut. Kalau misalnya kita menjelaskan dia perempuan, benda yang semua orang sudah tahu dan dia mau jelaskan, kita mau jelaskan, kita bilang, oh this book is hers. Nah, oh ini buku milik dia. Tidak harus kita bilang this book is her book. Ya itu pendobelan. Karena kita sudah tahu dari awal kalau orang tahu itu buku punya dia. Jadi kita cukup bilang this book is hers. Tambah S di belakang. Begitu. Ya, you are welcome, Mr. Jeffrianus. Thank you so much. So because you want to watch this live video. Oke. Terus yang berikut dia laki-laki itu he. Nah he itu teman-teman, he itu hanya berada di depan kalimat saja. Dia tidak bisa berada di tengah atau di belakang. Contoh misalnya he can play volleyball. Dia bisa bermain bola voli teman-teman. Nah tapi kalau he di belakang atau di tengah misalnya, I want to call him. Ya, saya mau panggil dia laki-laki. Itu kita pakai him. I want to call him. Ya, tidak boleh I want to call he. Atau misalnya kita bilang, I walk with him. Saya berjalan dengan dia, laki-laki. Tidak boleh kita bilang, don't say like, I walk with he. Tidak boleh. Terus yang berikut untuk he bentuk kepemilikan kita pakai his. This is his house. Ya. Ini dia laki-laki rumah. Tidak boleh kita bilang this is he house atau this is him house. Salah teman-teman. Karena he itu biasanya berada di depan atau berposisi sebagai subjek kalimat. Kalau him itu sebagai objek biasanya berada di tengah atau di belakang kalimat. Ya, jadi kita pakai this is his house. Atau this is his pen. Ini dia punya pulpen. This is his father. Ini dia punya bapak. Tidak boleh kita bilang this is he father atau this is him father. Ya.
Thank you, Mr. Jeff. Ya, saya juga masih belajar terus. Masih terus belajar. Ya, kita sama-sama belajar. Oke. Hey, don't disturb me. Jangan mengganggu musik dulu. Ya. Nah, ada lagi kalau it. Kalau it itu juga sama. It itu untuk don't be noisy. Oke. Ini kalau it itu dia benda selain manusia, jadi bisa hewan, tanaman, benda mati. It itu biasanya berada di depan kalimat, ya. Ya, tapi bentuk objeknya sama juga. Ya, kalau dia ada di tengah dan di belakang kalimat sama juga. Itu tetap it. Dia sama kayak you begitu, teman-teman. Ya. Nah, posisi objek dan subjek itu dalam kalimat itu sama. Ya, jadi it dan you itu sama dalam bahasa Inggris. Untuk objek dan subjek atau bisa kalau dia berada di tengah atau di belakang atau di depan kalimat sama. Tapi kalau it berposisi sebagai bentuk kepemilikan, kita pakai its. Ini this is its mother. Kalau misalnya kita mau ngomong kayak ayam begitu, jelasin ke orang, oh ini ayam pu induk begitu. Kita bilang this is its mother. Ya. Mother. Mother itu bisa ibu, bisa bunda, bisa juga induk. Ya. Bader, bukan brother, Mr. Jeff. Bader itu cara tulisnya BOTHER, bader. Don't bother me, artinya jangan ganggu saya, please. Don't bother me, please. Tolong jangan ganggu saya. Nah, kalau brother itu saudara laki-laki. Astaga. Nah. Ya, Mr. Jeff. Itu teman-teman. Ada lagi perbedaan, misalnya teman, friend, itu biasa berbentuk formal. Kalau buddy itu berbentuk non formal. Cara tulisnya body, BUDDY. Kalau compatriot, cara tulisnya compatriot, cara bacanya compatriot, itu teman seperjuangan. Ya. Kalau companion, companion itu teman dalam suka maupun duka. Ya. Teman dalam suka maupun duka itu kita bilang companion. Ya. Begitu. Ya, aman Mr. Jeff, aman. Kita sama-sama belajar ya. Saya juga masih terus belajar. Yang saya tidak tahu harus terus baca atau dengar supaya tahu. Toh, saya juga begitu. Aman lah, Mr. Jeff. Doesn't matter. Tidak apa-apa. Never mind. It is okay. Ya, jadi tidak apa-apa dalam bahasa Inggris itu it is okay. Never mind. It doesn't matter. Ya, itu tidak apa punya bahasa Inggris. Oh, what time is it now? Oh, time shows 9:06 a.m. Oke, tidak apa-apa. Ya teman-teman, kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak, mungkin kita bisa lanjut di next meeting. Kita bisa lanjut di pertemuan mendatang. Ya, kalau pas free ya. Kalau free saya berbagi. Siap. Banyak yang saya sudah pelajari dari ada banyak yang saya bisa berbagi juga ya. Yang saya tahu saya berbagi. Kalau tidak, saya harus cari tahu dan berbagi. Begitu. Ya. Oke, contoh lagi misalnya gigi. Gigi itu cara tulisnya TOOTH. Tuh, itu untuk satu gigi yang berjumlah satu. Kalau teeth, TEETH, itu gigi lebih dari satu. Kalau gigi lebih dari satu, kita pakai yang TEETH. Begitu teman-teman.
Terus teman-teman, ada yang aneh dalam bahasa Inggris. Nah, kalau rambut ini tergolong kata benda yang tidak dapat dihitung, uncountable noun. Kalau uang, sorry, uang juga sama, uncountable noun, tidak dapat dihitung. Terus, sorry, daun. Daun itu kata benda yang dapat dihitung. Aneh teman-teman. Kalau daun itu menurut saya, kalau kita menghitung, waduh terlalu banyak nih. Ya, kalau uang kan masih bisa dihitung. Tapi dalam bahasa Inggris, uang itu tergolong kata benda yang tidak dapat dihitung atau bahasa Inggrisnya uncountable noun. Kalau daun itu countable noun, dapat dihitung. Itu sebabnya daun untuk bentuk jamaknya itu leaves. Leaves. Kalau bentuk tunggalnya leaf, leaf. Begitu. Nah, kalau uang tidak ada bentuk jamaknya karena dalam bahasa Inggris kalau kata benda yang tidak dapat dihitung tidak ada bentuk jamaknya. Begitu. Kecuali dalam bentuk ukuran atau standar tertentu ya. Jadi misalnya air tidak ada bentuk jamaknya, tapi kalau kita pakai ukuran misalnya lebih dari pakai gelas, ukuran gelas misalnya lebih dari 1 gelas, maka gelasnya itu yang kita pakai jamak. Ya, misalnya tuh gelas atau kita pakai sendok, maka sendok itu pakai jamak. Misalnya 2 spoons of water, 2 sendok air begitu. Begitu teman-teman. Ya. Begitu teman-teman. Oke, saya kira itu I think enough for today. Ya, kita bisa bertemu lagi nanti di pertemuan mendatang ya. Oke, masih ada pertanyaan silahkan. Sorry, kalau ada, kalau tidak apa-apa, aman. Iya, iya. Oh ya, sebelum saya tutup, ada perbedaan. Ya, ada yang mungkin pernah baca buku atau pernah dengar di YouTube atau real video itu tentang stomach ache, eyesore. Stomach ache itu sakit perut, kalau eyesore itu sakit mata, throat sore itu sakit tenggorokan. Nah, kenapa itu bisa berbeda? Padahal sama-sama kayak sakit, ya kan? Back ache itu sakit belakang. Nah, ache atau cara tulisnya ache itu sakit yang artinya tidak menular begitu. Kalau yang sore, eyesore itu cara tulisnya eyesore. Yang sore itu cara bacanya sore. Yang sore itu sorry. Ya itu sakit yang karena bisa tertular, bisa menular. Nah, eyesore kan sakit mata itu kan bisa menular. Throat sore juga sama. Makanya kita tidak bilang eye ache, bukan. Nah, itu hanya untuk yang sakit perut dan sakit belakang, ya kan itu tidak bisa menular, tertular. Ya, begitu teman-teman. Ada lagi teman-teman? Ya. Ya, yang di belakang saya itu kipas angin, fan. Ya, fan itu bisa juga penggemar, fans ya. Terus ada lagi ini. Oke, ada lagi misalnya apa lagi? Apa lagi? Palm, ya palm, P-A-L-M, palm. Ya. Palm itu bisa telapak tangan, bisa juga daun kelapa atau daun palm yang biasa dipakai dalam acara keagamaan ya. Ya, seperti ya. Teman-teman pasti tahu ya. You know this. Oke. Oke. Terus perbedaan much dan juga many. Sama-sama memiliki arti yang sama. They have same meaning. Ya. Kalau much itu banyak untuk benda yang tidak dapat dihitung. Ya.
Kalau kita mau menjelaskan benda yang tidak dapat dihitung, kita pakai much. Misalnya much money, banyak uang, atau much water, ya, much water, much water. Itu banyak air atau apa namanya, much soil, banyak tanah ya, karena tanah, air, uang itu tidak dapat, benda yang tidak dapat dihitung. Kalau many untuk menjelaskan benda yang dapat dihitung, misalnya many books, book itu tapi harus tambah s di belakang ya, atau es, akhiran s atau es di belakang kata benda yang kita pakai setelah many ya. Untuk akhiran es dan s untuk yang kita letakkan di belakang kata benda, itu tidak semua kata benda kita letakkan akhiran s atau es. Ya, nanti saya bisa khususkan waktu untuk menjelaskan aturannya ya. Aturan penggunaan es, akhiran es dan s di belakang kata benda maupun di belakang kata kerja, teman-teman. Ya. Kalau untuk di belakang kata kerja itu biasanya berlaku untuk tenses simple present tense, tidak untuk semua tenses. Ya, nanti saya bisa jelaskan. Begitu. Biasa belum mau tanya kalau sakit hati itu yang sama. Ya. Oke, itu pakai heart ya. Ya. Sakit hati karena apa dulu? Sakit hati ini kan ada banyak. Sakit hati karena dalam hal percintaan atau dalam hal pelayanan, pekerjaan, atau dalam hal berelasi dengan tetangga, atau apa, Mr. Jeff. I don't know exactly what this. Ya. Oke. Oke, terus ada lagi Mr. Jeff. Ya, ini kuku, teman-teman. Ini kuku. Yang ini kuku. Kuku ini nail. Nail ini dia sama dengan paku. Jadi kuku dan paku punya bahasa Inggrisnya sama. They have same word in English. Ya, in lagi teman-teman. Kalau perbedaan in, on dengan at itu artinya di. Ya. Dompu arti sama dalam bahasa Indonesia. Cuma ada perbedaan. Kalau in itu digunakan di depan nama-nama bulan atau di depan tahun atau di depan tempat, nama tempat yang bersifat umum. Misalnya di depan nama samudra, di depan nama danau, di depan nama laut, di depan nama pulau, nama kota, nama benua, di depan nama musim, mungkin musim dingin, musim panas, dan lain sebagainya. Ya, in juga bisa digunakan di depan nama ibu kota negara, nama ibu kota kabupaten, nama ibu kota provinsi, teman-teman. Kalau on itu biasanya digunakan di depan nama hari, nama-nama hari. Ya. On juga berarti di atas. Jadi kalau kita mau menjelaskan suatu benda yang berada di atas sebuah benda atau banyak benda, kita bisa pakai on. Kalau at itu artinya di juga, tapi biasanya berada di depan jam. Ya, misalnya at 7 o'clock, atau at 7 p.m. atau at 7 a.m. Ya. Ya, AM itu biasanya digunakan mulai dari jam 12 malam sampai jam 12 siang. AM itu singkatan dari ante meridiem, bahasa Latinnya. Artinya sebelum siang. Kalau PM itu post meridiem, bahasa Latin artinya setelah siang, setelah jam 12 siang. Itu biasanya digunakan mulai dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. Ya, jadi kalau kita bilang 7 PM, oh berarti jam 7 malam. Kalau 7 AM berarti oh jam 7 pagi. Ya, kembali ke at tadi. At itu untuk biasa digunakan di depan jam. Atau kalau digunakan di depan nama tempat, berarti nama tempat yang bersifat khusus. Ya, begitu. Nama komplek, ya kita pakai at. Ya, untuk jalan pun biasanya kalau jalan negara, jalan provinsi, jalan kabupaten kita pakai in. Ya, misalnya in Sudirman Street, in Ahmad Yani Street. Kalau untuk jalan-jalan ke ganggang, jalan tikus apalagi,
itu kita pakai at. Ya, kita pakai at. Ya, pertemuan berikut saya akan bahas tenses. Kalau teman-teman mau kita belajar ya, saya akan bahas tenses. Mungkin 5 tenses, 6 tenses yang biasa dipakai dalam percakapan. Tapi untuk tahap pertama ya kita bahas tenses yang pertama, simple present tense. Nanti bisa diatur waktunya, kita bisa belajar sama-sama. Semoga banyak orang yang bisa dapat materi ini supaya dapat ya bermanfaat juga untuk mereka. Share ke belajar. Ini gratis teman-teman, gratis. Jadi bagi yang mau belajar nanti kita bisa atur waktu ya. Ya. Mungkin teman-teman bisa oke teman-teman, saya free-nya kalau di pagi hari sampai siang hari itu di hari Kamis, Jumat, Sabtu. Itu saya free. Jadi sepertinya itu the best time, itu waktu yang terbaik bagi kita untuk belajar online. Iya, kalau waktu lain tidak bisa tuh. Aduh. Ya, hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu tidak bisa. I can't. Oke. Bisa Jeff, bisa ajak pacar, bisa Jeff untuk join belajar sama-sama. Mr. Jeff. Pasti Mr. Jeff ada senyum-senyum sendiri. Okay. Yeah. So in this live, I just discuss about English. Yeah, no football, no Barcelona, no Real Madrid, no Manchester United atau Manchester City, no. No Chelsea, no Arsenal, no. Okay, I think enough for today. Enough itu cukup ya. Cara tulisnya ENOUG. ENOUGH. Kalau bentuk formalnya itu sufficient. Cara tulisnya SUFFICIENT. Sufficient. Itu cukup. Pas. Itu bentuk formalnya. Kalau bentuk non formal enough. Nah, gitu ya Mr. Jeff. Mau. Anak ganteng dari Pandan. Oke, saya kira itu untuk materinya. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton. Thanks for watching. Have a nice day. God bless you all.